Itulah apa? Masa depan. Nanti boleh merasa aman, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalau ini semua sudah dilewati sampai di seberang titik yang shiratal mustaqim. Ketemu di sana antara suami dengan istri, antara ibu bapak dengan anak-anaknya, nenek atuk dengan cucu-cucunya, kakak abang dengan adik-adiknya, baru boleh sedikit berbangga-bangga di sana. Karena enggak ada tempat rawan lagi. Kalau sudah di seberang titian shiratal mustaqim. Ini wajib takwa, wajib harap, ya. Karena masih banyak di hadapan kita tempat-tempat yang rawan itu, ya. Usahakan untuk menjadi orang yang takwa dan tawakal kepada Allah, anjuran Tuhan. Berbekal kamu masa hidupmu, maka sebaik-baik bekal supaya kamu jangan menyesal di kemudian hari, takwa dan harap kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, menunjukkan ini Rasulullah adalah hamba Allah, pilihan Tuhan. Walaupun dia mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain, hingga surga dan neraka jadikan karena Rasulullah, tapi namun dia menguasai sifat tawadhu. Sangat mudah. Ketika sudah sampailah habis kontrak ahli neraka itu yang beriman, sampai ribuan tahun dalam neraka, tibalah saatnya Nabi untuk memberikan syafaatnya. Karena Nabi sudah mengatakan dalam satu hadisnya, setiap umatku yang beriman, walaupun imannya seberat zarah, nanti pasti masuk ke surga. Ada imannya seberat. Kalau imannya cuma sejarah, tentu dia itu singgah dulu di jahanam. Khusus itu neraka jahanamnya untuk orang yang beriman, yang banyak kufur nikmat, banyak salah guna nikmat. Singgahlah itu. Kecuali yang memang betul sudah tobat kepada Allah, seperti Umar bin Khattab kah, seperti Hina Sohaka. Sudah tobat dengan sebenar tobat. Yang kedua, ditunjukkan tawaduk Nabi ketika sampailah waktunya umatnya untuk artinya yang ribuan tahun di dalam neraka sana, baru diperdengarkan Tuhan suara isi neraka yang mukmin itu menyebut-nyebut nama Nabi dengan kata-kata, dengan ucapan ya Muhammad, ya Muhammad. Pendengarkan Nabi. Sedangkan Nabi dalam surga, datang Jibril. Suara siapa itu Jibril? Jibril yang sudah mengetahui, karena selalu dia itu kenakan nengok-nengokkan umat. Itulah Muhammad. Di antara umatmu yang ada dalam neraka, mendengar umatnya dalam neraka, Nabi pun bangkit teruslah. Tak berpikir panjang. Diajaknya para Nabi, para Rasul untuk datang ke neraka memberikan syafaat. Nolong mereka itu untuk dikeluarkan dari neraka. Sampai ke neraka, mereka itu pun menyambutnya lah. Karena orang itu tak tahu Nabi, tak tahu Rasulnya. Lalu Jibril dikenalnya, orang Jibril kadang-kadang datang ke neraka itu. Kenal orang itu. Tapi Nabi tidak dikenal oleh orang itu. Bertanya mereka kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa itu? Laki-laki yang cemerlang dan ganteng itu. Itulah penghulu kelia Muhammad SAW yang menerima kitab Al-Quran, yang induknya segala kitab yang turun daripada langit. Mendengar kata penghulu Muhammad yang menerima Quran,
Apa cakap ahli neraka itu kepada Nabi? Ya Rasulullah, bersenang-senang kau dalam surga ya, kau tinggalkan kami di dalam neraka. Sampai muka tak lupa muka, tubuh tak lupa tubuh. Itulah cakap mereka. Itulah. Sampai ke sana pun orang jahat itu mulutnya jahat juga. Tapi Nabi karena orang yang baik, kalau sekiranya Nabi macam kita ini Pak, mampuslah gitu Pak. Tapi Nabi rupanya tidak. Orang tawaduk dia. Jawabnya, hei umatku demi Allah, bersumpah dia. Tidak tahu aku kalau ada di antara umatku dalam neraka. Kalau aku tahu di antara umatku dalam neraka, takkan senang aku dalam surga. Rupanya ahli surga sementara kalaupun ada sanak famili yang ke neraka, ditutup Tuhan, dijab Tuhan. Enggak diingat, enggak sempurna, merasa senang dalam surga. Nabi begitulah kepada umat. Itulah jawaban. Demi Allah ya umatku, kalau sekiranya aku tahu di antara umatku ada yang dalam neraka, takkan senang aku, takkan bersedia aku masuk surga. Itulah tawaduknya. Sampai di sana pun kepada umat yang celaka itu, kasar cakapnya dia. Ketiga, nunjukkan dia Nabi itu tawaduk ketika pula beriring dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik kuda, Rasulullah naik unta. Berdialog keduanya, bercakap-cakap keduanya. Apa yang cakapkan di antaranya? Kata Jibril, ya Muhammad, siapalah yang di antara kita ini yang duluan dijadikan Allah, kata Jibril. Nabi bukan tak tahu Nabi. Orang Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi alibabuh, aku gudang ilmu. Ali itu pintunya. Tahu dia. Tapi dia bangsa tawadu, di sana pun tetap tawadu. Tidak menjawab aku, tidak. Tahu dia siapa yang dulu. Tapi jawab, Jibril, kau kan penghulu malaikat kau Jibril. Tentu tajam ingatan. Menurutmu siapa di antara kita yang duluan dijadikan Allah? Kata Jibril, aku. Alasanmu Jibril, ketika aku jadikan Tuhan ya Muhammad, belum ada ini semuanya. Betul, tapi ada yang kau lihat tidak? Ada. Yang kau lihat itu Tuhan, bukan. Masih ingat kau yang kau lihat itu? Ingat masih. Apa yang kau lihat rupanya? Satu cahaya yang jernih menjelang ke udara. Kata Nabi, aku nak bertanya kepadamu, menurutmu itu cahaya itu Tuhan atau bukan? Bukan. Rasamu Jibril, duluan mana itu? Yang kau lihat dengan kau yang melihat. Bicara benar kau Jibril. Duluan dia, duluan cahaya itu. Barulah kata cahaya itu Jibril, akulah. Bukankah kau baca kalam Tuhan? Nurun fauqa nuri. Muhammad itu nur di atas segala cahaya. Di atas segala cahaya, segala kejadian. Sampai kalah cahaya Jibril dengan cahaya Nabi. Ketika Mi'raj naik ke langit, lewat langit ketujuh. Berhenti di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, ya Muhammad, anta wa rabbuk. Kau beserta Tuhan. Ya. Bisa kencang kita Jibril? Bisa. Mengapa Jibril maka bisa kita? Tidak ditempuh oleh cahayaku itu ke atas. Lebih halus dia.
Pendeknya macam pesawat, kereta ada udara, anjlok dia. Enggak salah katanya. Muhammadun nurum fauqa nuri, nur di atas segala. Dialah disuai Tuhan, anak kunci surga. Kebalikannya orang takabur, orang yang imam, orang takabur, iblis. Dia yang diserahi anak kunci jahanam. Itu maka jadilah Bapak Ibu kita ya, mukmin mukminat, muslim-muslimat, sesudah jatuh sanggup mengerjakan perintah dan sunnah Rasul, banyakkan selawat, jadi orang yang tawadhu. Jangan sok, jangan lagak ya. Nabi yang patut melagak karena dia dijadikan oleh Tuhan makhluk yang paling sempurna. Sampai surga pun dijadikan karena Rasulullah. Itu bukan namanya manusia berkeringat, Bu. Tapi keringat Nabi yang buang Ibu, keringat kita enggak. Setiap manusia kentut, Bu. Tapi kentut Nabi tidak seperti kentut awak itu, Bu. Sampai dalam kitab disebutkan Nabi buang air kecil juga buang air besar, tapi tidak wajib istilah. Mengapa? Karena tak ada bekasnya. Bapak Ibu kalau pernah buang air kecil, buang air besar, tak ada bekasnya, tak wajib istilah. Pernah? Pernah kau je? Tak pernah. Wajiblah istilah. Itu wajib istilah je, karena dia itu ada bekasnya je. Kalau tak ada bekasnya, seperti keluar kering saja, kerikilnya. Tak wajib. Itulah mulianya Rasul. Rasul yang mulia, keadaan zahirnya, keadaan batinnya, cakapnya, perbuatannya, tapi dia sangat tawadhu. Apalah jawab yang begini ya? Keringatnya pun bau, uapnya pun bau, bentuknya jangan bilang. Tadi mana tadi jamaah di mana, Bu? Saya tanya ibu-ibu tu. Pergi ngaji pun bersolat juga. Jadi saya bilanglah ibu-ibu ni ikut tengok. Cantik-cantik. Mengapa rupanya, Pak? Tentu tidak ya, saya bilang begitu. Mula-mula diam saja. Lama-lama ada yang menjawab. Jawabnya, ada rupanya Pak orang yang tak kentut. Itu jawab. Rupanya orang cantik pun kentut juga. Ingat ceritanya Kak Jo. Di mana kita seberang, mula-mula besok, buka dia itu bikin musola ni. Dekat jatuh rumah kakak saya itu. Mengadakan pengajian, musolanya agak darurat dulu. Lantai karena becek tempatnya kalau hujan itu. Lantainya bukan papan dulu. Batang pinang dibelah. Tapi ya berdunggul juga lah walaupun dibelah-belah. Entah cerita apa saya geli ibu-ibu itu, ketawa dia itu. Sampai ketanyaannya kelewatan, sampai bukan mulutnya yang ketawa juga. Bunyinya itu. Itulah penyakit ibu kadang-kadang enggak perlu tahu pun bertanya mereka itu. Siapa itu? Oh, sama. Oh, siapa pun ditanya, kamu sudah cukup malu. Saya tanya pula. Jadi kelilingnya itu yang tak kena tuduh. Ya sebagainya enggak pun ditunjuk orangnya. Katanya. 2 bulan Bu beri mengaji. Kata Allah, jauman tu 17 hari yang kami buka
nanti di padang dia tu, padang masyar yang suka ditutup-tutupi. Itu maka bisa periksa umur yang sudah dijalani. Ada cacat, ada kekurangan, tidak. Kalau ke Tuhan kita terang-terangan saja, ngaku jahil ya, agar ditunjuki. Ngaku aib tak ditutupi Tuhan. Ngaku lemah supaya ditolong Tuhan. Ngaku berdosa supaya ya Allah Ta'ala. Setengah daripada adab yaitu murid itu jangan banyakkan ibadah lain daripada zikir, melainkan segala yang telah diperlukan hak Allah Ta'ala. Dan sunat rawatib dan yang lainnya. Sunat rawatib lakukanlah ya. Yang Bahi saya pun murid kata saya zikir itu pedang dan murid. Maka boleh membuat orang yang sakit kuat, ibu apalagi ibu bapak kandung. Bagus itu dulu kita kami pelan-pelan ada yang bacakan Yasin, bacakan surah di ada yang mengajari nyebut la ilaha illallah. Karena anak-anaknya pelan mengaji, ada yang menyuruh ingat pak ya, ingat mak ya, la ilaha illallah. Baguslah itu. Membantu setan kalau bisa menyembuh dia orang yang sakit. Mengaji ya. Kalau awak sudah begitu keadaannya, muak-muak dia baca la ilaha illallah, baca suratul ikhlas. Kata Nabi, barang siapa sakit yang membawa kematiannya, banyakkan baca suratul ikhlas, yaitu dimudahkan yaitu kematiannya, dilepaskan azab kuburnya, masukkan dalam daftar golongan hamba yang dapat ampun. Baca la suratul ikhlas, la ilaha illallah, mendoa sepanjangkan Nabi kepada Ali itu, Allahumma inni as'aluka ta'mina afiatika aw sabran ala baliatika aw khurujan minad dunya ila rahmatik. Kalau kita sakit yang bukan membawa matinya tersebut dengan doa ini, tak lama mati lagi ahli surga lagi. Karena makna doa itu, ya Allah ya Tuhanku, bisa aku minta segerakanlah sembuh penyakitku agar lancar aku tugas hidupku ini, dunia dan akhirat. Kemudian ya Allah, kalau memang belum waktunya, berikan kepadaku kesabaran, jangan jadi fitnah yang kau datangkan kepadaku ini. Ketiga ya Tuhanku, kalau ini penyakit penyebab kematianku, jadikanlah kematianku pulang ke rahmat-Mu. Tak lama mati ya, masuk surga lah. Doa orang yang mukmin yang sedang keadaan sakit, yang tidak minta, yang tak bisa minta bantu, minta tolong pada siapapun, cukup minta kepada Tuhannya, diperkenankan Allah lah, kabulkan Allah apa yang dimintanya itu. Mengaji ya, sekeluarga ya, supaya bisa saling bantu, saling tolong yang sesuai dengan keadaan, waktunya, tempatnya gitu. Lagi kata Nabi, yaitu zikrullah min alamatil awliya. Yang zikir itu sebenarnya daripada alamat wali. Namanya kalau sudah diberi titel wali seseorang itu, tak pernah lupa kepada Tuhan. Sebutkan dalam Quran,
rijalun la tulhihim bay'un wa la tijaratun an dzikrillah. Ada seorang laki di dalam Quran, kalau kita jumpai kalimat rijalun, itu maknanya laki-laki. Kita laki-laki juga itu maka enggak masuk dalam Quran orang menjadi wali. Kalau jadi wali masuk lagi dalam kata-kata rijalun la tulhihim. Ada seorang laki-laki yang tidak lupa dia mengingat Tuhannya, walaupun dalam keadaan sibuk jual beli dan berdagang. Wah, jadi wali-wali itu Nabi pun pernah terjun di dunia perdagangan. Malah kalau pedagang-pedagang itu sanggup seperti kata Nabi, tajiri subuku syari yaumal kiamati ma'asyahda wa sadi. Pedagang-pedagang yang jujur cakapnya, tak bercakap meningkat benar, tidak dia berbuat meningkat amanah, diimpunkan Allah nanti yaumil mahsyar beserta orang-orang yang sindikin, beserta orang-orang yang mati syahid. Ini dia pedagang mulia itu, tapi sidik amanahnya, agar itu hasil dagangannya itu bisa gunakan bekal ibadah. Namanya ibadah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, itu semuanya sebab bersih hendaknya, sebab suci. Nah, hingga tempatnya itu pun nak bersih suci, sajadah yang tempat awasnya itu nak bersih suci, tempat bernaungnya pun nak bersih suci. Nah, hingga Nabi bukan saja itu masjid bersih suci, rumahnya itu pun hingga sanggup Nabi mengatakan baiti, kata Nabi, jannati, rumahku itu surga, macam di surga Nabi kalau di rumah. Kau macam mana je? Ada yang laki-laki padahal enggak kerja keluar kampung, keluar kota, tidak kerja keliling, tapi enggak pernah di rumah itu, begadang saya sampai semalam itu. Yang ketika itu kok tahannya Jul? Ada apa nih kok bisa tahan melek itu Jul? Saya tahu orang mengaji waktu subuh Jul, dah tidur ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, tapi ngaji kok enggak lama, ngantuk dia. Nah, matanya duduk setan. Kok tahu dia sudah langganan rupanya dia. Iya betul. Ya, karena ada bapak-bapak saya tanya, Pak, apa? Ada anak muda bertanya sama saya. Ada dalam hadis, Pak, ada dalam Quran, Pak, enggak boleh nengok kiblat, katanya itu. Oh, itu turun Quran, turun hadis, belum ada kiblat, bilangkan ke dia. Ya. Tapi tandanya menunjukkan tak boleh. Kalau semuanya dimasukkan dalam Quran hadis, enggak cukup Nabi 63 tahun, 300 tahun lah aturan. Tapi Nabi itu cakapnya enggak macam awak juga. Itu satu namanya, digelar Nabi namanya Jawami'ul Kalam, pendek cakapnya tapi padat isinya. Ya. Tidak pun dalam Quran ada, tapi hakikatnya ada di dalamnya. Cuma Quran itu ada zahir, ada batinnya, ada inti sarinya. Ya. Saya tanya bapak tu, bapak pernah tengok kiblat tak? Pernah. Orang kadang-kadang kan awak tak tahu, datang undangan, rupanya ada kiblat. Ya. Nabi
bapak-bapak. Dan orang nengok buat tuan muda laki-laki perempuan kan ada, benar. Ada yang ngantung Pak. Enggak ada kita ni. Padahal kita sampai jam 12 kadang-kadang dia. Ngaji masih jam 9 kok pengantuan je. Namanya setan, bapaknya iblis, itu kerjanya mengganggu awak ya. Kadang-kadang tidak bisa cara kasar, cara halus gitu. Itu maka kita belum boleh merasa aman. Selalulah hendaknya minta tolong Tuhan. Yang ditolong Tuhan lah, yang ditunjuk Tuhan lah yang bisa nempuh nanti jalan yang lurus itu ya. Maka jangan tekan-tekan wali itu bisa selamat dari fitnah dunia, fitnah iblis dan setan. Enggak pernah lupa kepada Tuhan. Karena Ali Rasul mengatakan zikrullah itu senjata bagi murid. Tak boleh lekang. Itu maka siapa yang dirahmati Allah akhir kalam bisa nyebut la ilaha illallah. Sudah tak ada cakap dan meninggallah dia. Ahli surga pasti kata Nabi. Itu maka anak keluarganya kalau jelas ayahnya itu tunggu satu yang bukan mati, akhir cakapnya bisa nyebut la ilaha illallah. Boleh pun sujud syukur ni. Tapi jangan ditunjukkan orang dulu. Maknya mati kok sujud syukur. Bapaknya mati kok sujud syukur. Jangan ditunjukkan tak ubahnya. Tempoh hari katanya orang anak-anak wasria tapi kemana ke arah Tapanuli sana. Motornya selip katanya juga. Tapi yang mengajak sama saya tu selamat tu, termasuk supirnya itu. Nanti datang sudah ni yang dah sebelah. Supirnya anak Pak Namrin. Tak apa-apa katanya. Termasuk si Adi, datang si Adi tu. Hadir. Katanya selamat. Sama siapa kau? Apa amalan sama kau rupanya? Kawannya ada yang parah ceritanya. Pertama kali golongan Muhammadiyah parah katanya. Banyaklah sudah buktinya jadinya. Kita kuning inilah yang baru. Dan sekarang yang bermacam-macam coraknya ini agama. Namanya kitabnya wali-wali ini bisa teramalkannya sedangkan Syekh Junaid mengatakan dalam menjadi bentolan tasawuf itu mengatakan tasbihnya siapa di antara orang beriman membenarkan ilmu kami maknanya ilmu tasawuf. Mana tasawuf itu kata Sayyidina Ali tanya itu takwa Allah, sunnah itu sabar, wawnya itu wa'ul amri memberikan janji, banyak pakai Allah. Itu hati tasawuf kata tangkan oleh Sayyidina Ali. Surga lah. Awal-awal kepada kajian di surga tidak akan masuk surga kecuali mereka yang tawaduk karena membesarkan Tuhan. Satu. Yang kedua, ingat kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore karena membesarkan Tuhan. Nampaknya. Ketiga yaitu kasih sayang selalu nyantun pada anak yatim. Karena Nabi mengatakan, aku terhadap anak yatim tak banyak berapa yang paling sayang kepada anaknya. Itu maka kalau pun diajarkan amanah,
Kalau perlu dicubit pun cubit karena amanah, jangan karena kejamnya, ya. Apalagi dia sifatnya yang baik dia tu murah kepada janda-janda. Cuma kalau murah sama janda-janda, awas ada efek samping nimbul. Jaga kau. Ada dia. Aku terhadap janda di antara umatku, tapi yang amanah. Tahu banyak seorang suami yang sayang kepada istrinya. Ibu-ibu ada yang janda, merasa bangga, Bu, disayangi lagi, Bu, tapi amanah, ya, kepercayaan. Jangan genit-genit tak menentu, ya. Ibadah ya. Sayangi Nabi. Belainan bapak yang muda, sempat mati dalam muda, kurang baik dah itu, ya. Itu maka Pak Musa masih duda, Pak Musa. Boleh Pak dia, sahabat dia tu, istrinya yang meninggal belum dibawa ke kubur, Pak. Kumpulkan anak-anaknya, minta dinikahkan, terkejut anaknya. Kok bercakap begitu, ya? Mak belum dikuburkan ke ayah minta dia. Aku takut dengan anak-anakku. Aku dengar Nabi mengatakan, anak-anak saya enggak dengar cakap Nabi, ayahnya dengar. Sejahat umat yang budanya, sempat mati dalam buda, dicap jahat oleh Nabi. Kemudian, Bapak Ibu anak-anakku sekalian, itu tujuan berumah tangga. Hidup di dunia tidak kekal senangnya, tak kekal Tuhannya, tak kekal cukupnya. Silih berganti dia yang berlawanan. Di ujung sehat sakit, ujung senang susah, ujung cukup kurang, ujung lapang sempit. Itu satu di antara yang penting dalam rumah tangga ini, supaya saling bantu, saling tolong. Itu maka ditekankan hendaknya suami itu mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, qanitin, qanitat. Agar jangan nanti kalau kumat baca buang-buangkan, jangan begitu. Maunya seperti yang didoakan oleh Tuan Qadir ketika sudah selesai ijab qabul pernikahan. Semoga dia pengantin ini hidup rukun, hidup agung, sama-sama beriman, sama-sama siddiq, sama-sama amanah, saling bantu, saling tolong dengan semata-mata karena agama Allah. Seperti Rasul dengan Siti Khadijah, Rasul dengan Aisyah. Ingat kamu Rasul dengan Siti Khadijah, kan pengorbanan Khadijah luar biasa, Nabi pun sayang kepadanya. Sampai karena sayangnya Jul, kematian Siti Khadijah tahun itu disebut Amul Hujani, tahun duka cita. Lagi setengah itu ulama mengatakan zikrullahi min alamatil awliya, bermula zikir ingat kepada Allah Ta'ala itu setengah daripada alamat wali. Maka barang siapa melazimkan ia akan zikir, tak dapat tidaklah ia akhirnya jadi awliya Allah. Tidaklah dia itu tidaklah kusebutkan kata musuhnya segala ibadah yang lain di dalam kitab ini seperti segala doa. Kan ini untuk menjelaskan adab-adab dulu, ya. Cuma kalau jadi wali ini bisa diusahakan, jadi Nabi nggak boleh diusahakan ya, angkatan Tuhan semata-mata. Kalau ada orang berusaha nak jadi Nabi, sesatnya tu. Lain jadi wali, bapak ibu bisa diusahakan umum.
laki-laki perempuan bisa jadi wali. Itu yang namanya Rabi'atul Adawiyah, perempuan itu awliya Allah. Yang namanya Asia, cuma namanya itu Fir'aun, wali itu. Begitu pula yang namanya Siti Maryam, Ibu Isa alaihissalam, awliya Allah. Bahagia orang itu dah Nurul nanti bukan nikah dengan Rasulullah. Asia dan Siti Maryam masih gadis dia tu di akhirat. Masuk surga nanti ya. Itu masuk surga Tuhan yang luas dia tu rahmatnya bermacam-macam. Orang kaya yang sudah masuk surga karena dermawannya. Orang yang abid masuk surga dengan ibadahnya. Orang yang rajin puasa dia masuk surga karena puasanya. Orang alim masuk surga karena dakwahnya. Orang fakir miskin melarat masuk surga karena sabarnya. Semuanya jalan ke surga. Itu maka mengaji. Niat ikhlas minta kepada Allah diberikan kepahaman. Apalagi Allah Ta'ala nanti memberikan ilmu hikmah. Semuanya jadi kebaikan. Karena ini semua yang sudah contohkan Allah dalam dia itu, iradatnya sudah diketahui Allah dalam ilmunya. Enggak ada yang batil. Ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang batil jadikan Tuhan. Jadikan kafir supaya masuk Islam. Kafir itu dulu Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, kafir. Bilal bin Rabah, mu'alaf itu semuanya. Masuk surga dia, masuk Islam, pemutihan dia. Nasoha, ya, jahat itu kan dia terima Tuhan, ada surga dia. Malah Qarun itu yang apa kitab Taurat dia itu, sahabat Nabi Musa jadi celaka karena emas peraknya masuk neraka. Makanya yang baik kita jadikan Tuhan yang sedang-sedang, kaya tidak, fakir pun tidak, itulah miskin. Khairu umuri awsatwa, sebaik-baik kamu jadikan Tuhan yang pertengahan. Tinggi kali jangan ya, pendek kali jangan. Tinggi kali tengok Pak Jangkum datang. Kalau pendek kali tengok Pak Bangun kaki jangan, berdosa kami. Sedang nasib yang bagus, nasib yang baik. Seperti segala doa dan sembahyang tahajud dan yang lain daripadanya, banyak amal. Cuma disuruh kita untuk banyakkan zikir. Itu ahli tarekat yang tadi ahli tasawuf itu banyakkan zikir, karena zikir inilah salah satu jalan pintas untuk menghampirkan diri kepada Tuhan. Masuk surga karena zikirnya. Bisa bikin tabungan itu zikir 70,000 jen. Nah ada tabungan zikirnya, bisa penembus api neraka. Tapi yang kita saya yang sembahyang jagalah. Nah yang manusia berzikir saja kerjanya, sembahyangnya tak menentu. Jangan, induknya ibadah sembahyang itu. Dan sembahyang itu pun zikir itu zikir yang sempurna. Doa pun sembahyang pula doa yang sempurna. Itu maka Rasulullah kalau ada keperluan yang penting habis sembahyang. Seperti ada umatnya minta, kalau memang benar kalau Muhammad dia itu Rasulullah, masa mengaku Rasul, ada buktinya, tongkatnya. Isa mengaku Rasul, ada buktinya, segala penyakit bisa disembuhkannya, bahkan yang mati bisa dihidupkannya. Kau ada Nabi, ada minta ya,
minta bulan turun dari langit, sembahyang Nabi 2 rakaat. Siap sembahyang mendoa turun itu bulan, seperti yang diminta kafir-kafir itu. Sampai raja setempat jadi beriman karena menyaksikan mukjizat Nabi, bulan turun dari langit. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal yang memang ditentukan kafir, walaupun dilihat yang jelas turun bulan, dia tetap kafir. Itu maka kita tidak jumpa Nabi. Tapi kok bisa beriman? Memang mantap kenalnya kepada Allah dan Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Walaupun dia mukhalafah dengan kita, sifat zat dan afalnya, tapi pasti Dia ada. Serba maha kuasa, Dia maha kuasa, kaya Dia maha kaya, sempurna Dia maha sempurna. Ini rahmat Allah yang besar. Sampai Allah khatib, itu kadang-kadang menggunakan mukaddimah di dalam baca khutbah. Alhamdulillah, baca khatib. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma a'ta wa takarab. Gunakan mukadimah Jumat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengkurniakan dengan kasih sayangnya kepada kita iman dan Islam. Maka agar ditetapkan iman dan Islam, tunjukkan mari sama-sama syukurnya kepada Allah dengan kita puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyakkan puji ya. Dengan kesyukuran itulah yaitu Allah Ta'ala mengkokohkan, mengekalkan, bahkan menambahnya senantiasa. Itu maka pentingnya mensyukuri nikmat Tuhan sampai Nabi mengajarkan supaya jangan luput kita mendoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ya Allah kami ini agar tetap ingat kepadamu di mana kapan saja. Mensyukuri akan setiap nikmat pemberian walaupun sedikit apalagi banyak. Mengerjakan ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Jangan sembarangan mengerjakan ibadah dengan iman dan ikhlas hati. Dan adalah farak antara abid dan murid itu seperti farak antara masyrik dan maghrib. Berkehendak ia akan hamba Allah Ta'ala, yaitu segala nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maka betapa farak hak Allah Ta'ala daripada hamba. Kalau orang yang berhajat kepada Tuhan, tak ada hajat sama dia itu dunia akhirat pun. Seperti ciptanya dia itu Rabi'atul Adawiyah, perempuan, tapi di kurnia Tuhan dengan ilmu hikmah dia sanggup dia menajat kepada Tuhan. Asalnya ini hamba ini Rabi'ah sudah tua oleh penghulunya dibebaskan, bersyukur dia. Walaupun sudah dimerdekakan, tak takut tak makan dia, tak takut untuk urusan rezeki, malah kuat di dalam agamanya. Sanggup dia menajat kepada Tuhan, "Hai Tuhanku, dengan petunjuk dan pertolonganmu, segala yang kau perintahkan kepadaku dapat aku laksanakan, zahir batin, halus dan kasar. Namun kalau dia kecilku ya Tuhanku, ada hajatku kepada surgamu, jangan kau masukkan aku ke dalam surga." Tak karena surga ya dulu, bagikan Tuhan. Kebalikannya ya Tuhanku, dengan petunjukmu Allah dan pertolonganmu, mampu aku meninggalkan segala cegah larangan, zahir batin, halus dan kasar.
Namun kalau ada dia dikecilku karena takut kepada neraka, masukkan oleh Nabi ke dalam neraka. Hebat. Padahal riwayat Allah menjadikan 10 akal. 9 akal diberikan kepada 3 laki-laki. Cuma kalau laki-laki yang diangkat jadi khalifah, perempuan tidak ada. Perempuan 1 akal itu nampaknya. Tapi ada satu perempuan yang lebih kadang-kadang dengan laki-laki. Ini lagi antara Rabi'atul Adawiyah. Termasuklah dia itu. Siapa? Nama istri Nabi. Nabi siapa? Yang istrinya dia itu Siti Rahmah. Ya, istri Nabi Ayub. Seperti istri Nabi Ayub pun jadilah ibu-ibu ya. Apalagi seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah itu perempuan yang sempurna, Bu. Yang dikatakannya dinikahi kamulah perempuan yang ada 4. Ada pada Siti Khadijah, Bu. Apa yang 4? Pertama dia itu agamanya dinihah kuat. Siti Khadijah. Kedua nasbah keturunan orang baik-baik Siti Khadijah. Ketiga rupanya cantik Siti Khadijah. Yang keempat harta. Dialah perempuan paling kaya di Madinah di waktu itu. Kemudian sesudah Yaakob resmi pernikahan dengan Nabi, 3 kata Nabi. Khairul nisa. Apa khairul nisa? Ya? Seorang istri yang paling baik. Seorang istri yang baik. 3 Bu istri yang paling baik. Nanti periksa di rumahnya. Aku ini ada 3 apa cuma 2 ya. Mana itu yang 3 itu? Pertama apabila dipandang oleh suaminya pagi sore tengah hari, suaminya tetap tak kecewa suaminya. Senang saja. Tak pernah mukanya cemberut. Bibirnya nampak saja. Ya kalau pun pamer sama suaminya, kan tengok kan. Satu, pamer dipandang oleh suami, menangkan suaminya. Ingat ini ya, kalian sudah punya suami. Yang kedua, apabila diperintah dan dipanggil, tetap menyahut, datang. Ya, nyautnya pun lemah lembut, macam dulu. Ya, Fatimah, saya bang. Ya, itu maka sebelum nikah dia ngaji sama dulu. Baik bisa istiqamah intimnya pergaulan antara suami istri. Ini anaknya baru tumbuh yang jelas sudah saling muak. Ya. 2. Kalau dipanggil dan disuruh mematuhinya, menyambut senang-senang. Yang ketiga, memelihara apabila tugas keluar suaminya, istri tadi memelihara dirinya dan memelihara harta suaminya. Tidak selingkuh. Selingkuh itu peribahasa Jawa itu gol. Jahat itu selingkuh itu. Sama ada selingkuh badan atau selingkuh uang. Itu makanya nak amanah masing-masing suami istri. Baik jangan selingkuh. 4 tambah 3, amanlah di rumah tangga. Jadi tidak ada jalan lain untuk menjadi mengamankan rumah tangga, mensejahterakan rumah tangga keluarga. Agamalah. Mukmin mukminat, muslimin muslimat,
wa ta'ala. Jadi yang ketiga pula kasih sayang kepada anak-anak yatim. Rumah tangga yang mulia di muka bumi ini, rumah tangga yang ada anak yatimnya, tapi dibikin dimuliakan anak yatimnya, tak disia-siakan apalagi disakiti. Rumah tangga yang celaka, kalau ada anak yatimnya tapi disakiti anak yatimnya, Nabi mengatakan, aku terhadap anak yatim yang meninggal ayahnya, tahu banyak seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Kemudian yang keempat, menyantuni janda-janda, murah kepada janda-janda. Aku terhadap di antara umat yang janda, tapi yang mukminah, muslimah, tahu banyak suami yang sayang kepada istrinya. Inilah calon-calon ahli surga. Tawadu, ingat kepada Tuhan siang dan malam. Pemurah dia tu, kasih sayang kepada orang-orang itu dikasih sayangi. Jangan bahir, jangan lagak, jangan sombong. Tawadu, merendahkan diri kepada Tuhan, misalkan Allah Ta'ala. Jadi setengah daripada adab kan datangnya sebelum kita ini.